Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NPM 30620562881. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1. Video kali ini saya akan menjelaskan pokok bahasan, yaitu topik, tujuan, tesis, dan kerangka karangan. Saya akan menguraikan sub pokok bahasan satu persatu. Sebuah karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah haruslah direncanakan atau disusun secara sistematis dan terukur. Hal yang paling utama biasanya yang diuraikan yang pertama adalah topik. Topik adalah pokok pembicaraan atau pokok bahasan atau masalah yang akan dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah. Tujuan dari topik itu adalah sasaran yang akan dicapai oleh penulis berdasarkan topiknya. Fungsi dari topik yang pertama, untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis. Dan yang ketiga, untuk menjiwai sebuah pembahasan. Dan yang keempat, mengendalikan variabel atau konsep yang telah dirumuskan. Selanjutnya, cara menentukan topik. Yang pertama, harus menarik perhatian penulis. Dan yang kedua, harus diketahui dan dikuasai oleh seorang penulis. Tiga, harus sempit dan terbatas. Artinya tidak terlalu luas untuk topik tersebut. Dan yang keempat, untuk penulis pemula, hindarilah topik yang kontroversial atau yang baru, agar untuk memudahkan mencari topik. Cara menguji topik ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara membaca jurnal. Dan yang kedua, dengan cara membaca buku publikasi. Dan yang ketiga, dengan cara membaca sejarah penelitian yang sebelumnya atau yang terbaru. Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh penulis berdasarkan topik, sehingga tujuan itu untuk membatasi atau mempersempit topik. Adapun cara merancang tujuan, yang pertama spesifik atau lebih tertentu, dan yang kedua secara terukur, dan yang ketiga bisa tercapai, dan yang keempat realistis atau real, dan yang kelima bersifat terbatas waktu, dan yang ketujuh dievaluasi, dan yang kedelapan penting. Cara menguji tujuan, biasanya menguji tujuan ini diharapkan karya tulis ilmiah tadi itu sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Biasanya ada pertanyaan yang pertama, apakah tujuan tadi sudah realistis? Tujuan yang disampaikan hendaknya bersifat realistis atau dapat dilakukan secara wajar. Tesis adalah pernyataan atau teori yang dikemukakan oleh argumen, biasanya yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar strata 2 atau magister dalam perguruan tinggi. Cara merancang tesis, yang pertama, pemilihan bidang penelitian secara umum. Dan yang kedua, pemilihan beberapa topik untuk dievaluasi. Dan yang ketiga adalah pemilihan satu topik dan penulisan proposal penelitian. Dan yang keempat adalah penulisan outline rincian bab. Yang kelima, penulisan tinjauan pustaka. Yang keenam, pelaksanaan dan penyelesaian penelitian. Dan yang ketujuh adalah penyelesaian naskah tesis. Yang kedelapan adalah pelaksanaan konsultasi sampai memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing. Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan beberapa sumber atau referensi yang digunakan. Cara menyusun kerangka karangan, yang pertama, tesis harus sudah jelas dan benar. Dan yang kedua adalah data primer dan data sekunder harus sudah terkumpul, dibaca, dikutip,
Dan yang ketiga, tiap unit dalam kerangka karangan harus mempunyai satu gagasan. Dan yang keempat, pokok-pokok kerangka karangan harus disusun secara logis. Di antaranya, A. Unit pokok harus terinci secara maksimal. Dan yang B, tiap rincian harus ada kaitannya dengan unit atasan langsung. Dan yang C, urutan rincian harus baik dan teratur. Dan yang kelima adalah pilihlah kerangka karangan dengan pola yang diterapkan. A. Pola alamiah spasial. Dan yang B, pola alamiah kronologis. Dan yang C adalah pola alamiah dengan topik yang ada. Dan yang keenam adalah pola logis yang digunakan. Dan yang ketujuh adalah pasangan simbol harus disusun secara taat asas dengan menggunakan sistem yang pertama, sistem lekuk, dan yang kedua sistem lurus, dan yang ketiga sistem gabungan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.